Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat siang, dan semangat malam. Kita senantiasa bersemangat di berbagai kondisi dan dimanapun tempat. Alhamdulillah, Sobat Semesta Meja dan Sobat Pelatihan berjumpa kembali dengan kami. Saya Abid Zainal Abidin dan di samping saya ini ada Mas Azim. Iya, Mas Azim, nanti kita akan perkenalan. Nah, pada kali kesempatan ini kita akan mendiskusikan dengan sesuatu yang saat ini lagi dijadikan sebagai bahan pembicaraan nih, Kortek gitu ya. Kortek, Mas Azim ini salah satu pengelola keuangan di Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Wilayah 3, betul. Kementerian Kehutanan. Mungkin sebelum, gimana kabar Mas Azim hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Abid. Alhamdulillah sehat ya. Nanti Mas Azim akan mencoba menyampaikan ya, informasi pengetahuan beliau tentang Kortek, terus kemudian pengalaman kaitan dengan menangani pajak di kantor unit kerja kami, instansi kami, dan mungkin nanti juga akan diskusi lebih lebar lagi, mungkin bagaimana kewajiban perorangan, institusi, mungkin sampai nanti ke unit-unit apa ya di lapangan ya, teman-teman di lapangan baik petani atau kelompok tani di lapangan. Baik, sebelum kita diskusi mungkin perkenalan diri dulu Mas Azim, nama lengkap, keluarga, anak tinggal di mana? Mangga Mas Azim. Baik, siap. Terima kasih Pak Abid atas waktunya dari podcast ini. Mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat Pak. Amin amin amin. Perkenalkan saya Fauzan Azim dari tadi disebutkan Balai P2SDM Wilayah 3 selaku pengelola keuangan. Bisa dibilang juga diamanahin sebagai praktisi pajak ya, pajak Praktisi instansi pajak ya. pemerintah. Ya, kalau bicara background kalau boleh, Nah, sharing, mangga. dulu saya 2 tahun itu jadi auditor eksternal, Hmm, juga dulu nanganin tentang audit, laporan keuangan, terus juga perpajakan, mhm. tapi di pihak swasta ya. Ya swasta. Kemudian, 2 tahun lagi sebagai akunting, Itu dulu berapa lama Mas waktu sebagai audit tadi? auditor eksternal itu 2 tahun Pak, 2 2 tahun 3 tahun. bulan Oh, 2 sebetulnya, tahun 3 heeh. bulan. 2 tahun 3 bulan, terus kemudian 2 tahun lagi saya ditarik sama klien mungkin Oh, karena kliennya tertarik gitu iya ya iya di iya. anak KAI, jadinya, saya jadi internal accounting. Mhm. Dulu yang kerjaannya ngecek-ngecek, laporan keuangan, sekarang bikin laporan Menyusun. keuangan, menyusun. Jadi tahu semua dapurnya kan, gitu. Heeh. Kemudian juga, sambil itu saya kuliah lagi Pak dari D3, ekstensi ke S1 Mhm mhm. di Universitas Pancasila, alhamdulillah sudah lulus. Udah lulus ya, Dan alhamdulillah. kemudian juga dulu mah pada saat melamar di, kehutanan itu pakai D3 akuntansi, Mhm. alhamdulillah sekarang sudah diakui Sudah S1-nya. diakui ya? Iya, alhamdulillah Alhamdulillah. Pak. Berarti sudah bisa ke analis keuangan atau Siap. nanti jadi Jafung nih ya? Ah, nanti itu penyusul. Menyusul. Keluarga Mas? Ya, tinggal di Bekasi sekarang KTP-nya Pak, dulu Heeh. KTP Bojonggede, eee, sudah berkeluarga, anak Iya. satu alhamdulillah. Alhamdulillah, heeh. Nah, ini Mas, pengalaman tadi mungkin sebelum nanti kita masuk ke Kortek jadi bahan diskusi kita, pengalaman dulu waktu nangani pajak. Kan kalau di perusahaan ya audit itu kan berarti mengaudit pihak wajib pajak ya. Artinya apa namanya, sesuatu yang menjadi kewajiban wajib pajak itu Mas Azim tahu persis ya. Iya Pak, Nah, bahkan mungkin cerita sedikit Mas. iya, kalau kewajiban wajib pajak pada saat dulu mengaudit jelas ya, Hmm. karena juga dulu berhubungannya bukan cuman orang perpajakan, tapi juga bahkan pihak perbankan maupun Hmm. pihak investor gitu. Karena orang yang membutuhkan laporan auditor independen itu Hmm. adalah biasanya untuk pemegang saham, investor, kemudian Hmm. perbankan supaya dia bisa mengajukan peminjaman supaya dia bisa sustain gitu Hmm. usahanya. Kemudian juga, terkait laporan perpajakan juga Pak, gitu. Nah waktu di perusahaan itu Mas sifatnya itu jemput bola atau memang pasang iklan atau apa, ini siapa yang mau konsultan pajak atau misalkan ada perusahaan yang pengen diaudit nih supaya ini pajak saya yang ini bener atau enggak, itu gimana dulu mekanisme? Iya, sebenarnya, jasa audit itu Pak, Mhm. didukung oleh regulasi gitu. Jadi Mmm. regulasi misal bagi yang ingin, eee, perusahaannya yang masuk
sebagai perusahaan TBK ya atau yang melantai di bursa itu harus diaudit. Hmm. Kemudian bagi beberapa perbankan BUMN ketika dia ingin memberikan pinjaman kepada suatu PT ataupun perusahaan itu minimal harus diaudit juga dan biasanya syaratnya itu WTP wajar tanpa pengecualian. Betul. Sehingga permintaan perusahaan atau perorangan yang dia berusaha kemudian membutuhkan audit pajak. Betul, Pak. Nah, masuk ke Kortek, Mas. Nah, Kortek sendiri ini sebenarnya sesuatu yang baru atau hanya dia perpindahan dari sebenarnya mekanisme bayar pajak manual kemudian dalam bentuk aplikasi gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan mulai dari pengertian Korteknya sendiri. Ya, mungkin kalau boleh disclaimer sedikit ya Pak ya, saya kan bisa dibilang praktisi ya. Mungkin juga mulai dari DJP online yang sebelum Kortex itu, kemudian sekarang juga masuk di Januari 2025 itu menggunakan Kortex. Mungkin jawaban saya akan bersifat subjektif ya, gitu. Nanti akan yang menilai mungkin teman-teman dan saya mungkin sebagai yang mungkin sedikit punya pengalaman. Kalau boleh memberikan review gitu ya Pak ya, kalau untuk dari DJP online itu memang sifatnya mungkin terpisah gitu ya Pak. Kayak di DJP online itu ada fitur-fitur yang terpisah kayak misalkan ada e-filing, terus e-form, terus e-PBK, e-billing gitu. Dan mungkin pada saat itu tidak terinterkoneksi gitu Pak data-datanya. Jadi terpisah-pisah betul antar fitur itu tadi betul. ya. Jadi misalkan kita buat billing, nanti pada saat lapor bisa dibilang kita bikin bukti potong lagi, kita juga bikin angka pelaporannya juga gitu. Jadi agak sedikit terpisah, tidak terinterkoneksi secara langsung gitu Pak. Nah, dengan hadirnya Kortek ini artinya itu mengintegrasikan semua tadi ya fitur-fitur yang disediakan oleh Direktorat Pajak tadi ya, Ditjen Pajak tadi ya. Betul Pak, niat baiknya seperti itu dan niat secara konsep ya. Secara konsepnya bagus gitu, mengakomodir beberapa kepentingan misalkan kayak dulu kalau ada konsultan pengen lapor pajak pasti minta user password. Kalau sekarang enggak Pak. Mungkin saya misalkan sebagai konsultan, Bapak punya Kortek sebagai perusahaan A gitu. Bapak bisa cukup undang saya aja di Kortek Bapak, undang masukkan NPWP saya bisa langsung kerjain akunnya perusahaan Bapak untuk lapor pajak, mungkin bikin faktur pajak gitu. Saya sebagai wakil gitu. Oh, wakil ya. Betul. Jadi mungkin keamanan data Bapak aman, apa yang bisa didelegasikan disampaikan ke saya, apa yang tidak bisa didelegasikan saya tidak bisa lihat-lihat gitu Bu. Bagian-bagian dalamnya mungkin perusahaan Bapak. Jadi istilahnya Kortek itu seperti kayak tangan panjang ya. Betul. Tangan panjang. Nah, tadi Mas, untuk sebagai tadi pengusaha wajib pajak gitu. Artinya kan berarti data-data yang dokumen-dokumen segala macam kan harus disiapkan ya. Betul. Nah, untuk Kortek ini kan sistem ya atau gimana ya? Iya. Bentuknya. Bentuknya sistem Pak berbasis web. Berbasis web. Iya, kebetulan dia belum ada berbasis Android atau mungkin yang ada di Play Store gitu ya. Kalau saya lihat sih belum ya. Jadi masih berbasis web, kemudian juga bisa dibilang open source gitu kan, tapi memang mungkin dibuat atau disetting dengan keamanan berlapis gitu. Dan mungkin Bapak juga sudah mengikuti isu-isu ya pada saat awal Januari sampai sekarang gitu. Kan awal Januari itu heboh ya, maksudnya transisi ya dari bayar pajak manual dengan Kortek ini kan cukup ramai ya, artinya ini sesuatu hadir di tengah-tengah masyarakat pewajib pajak gitu ya. Jadi ya sesuatu yang menarik. Tapi tadi saya penasaran nih Mas Azim. Tadi kayaknya ada nada yang agak negatif tadi. Oh tidak. Saya masih bawa dengan cara yang smooth. Artinya sesuatu ini sebenarnya niatnya ininya bagus gitu. Memang ada ini ya, ada ya mungkin wajar ya sebuah sistem aplikasi yang hadir kemudian kita selaku pelaku ya Mas Azim selaku pelaku ada menilai beberapa kekurangan atau kelemahan di dalamnya gitu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan mungkin dari bulan Januari sampai sekarang ini dari sisi kayak misalkan saya sempat baca tuh panduan-panduan itu. Panduan itu kan masih menggunakan data-data yang sifatnya contoh ya. Nah, mungkin Mas Azim bisa cerita tuh dari bulan Januari sampai sekarang nih yang. Iya, mungkin kalau saya boleh cerita mungkin kita masuk ke instansi pemerintah ya Pak. Boleh. Karena kemarin kami mengurusi bagian instansi pemerintah, apalagi kami termasuk yang
kita ya Pak ya, Iya, Bapak iya. juga di kehutanan, KLHK pecah menjadi kehutanan dan LH, Mhm. sehingga membentuk nomenklatur baru, rekening baru, dan Mhm. juga NPWP baru. Mmm. Nah, pada saat pembuatan NPWP baru, sungguh sangat terkendala. Sangat terkendala Mmm. sekali, buat NPWP baru udah harus pakai Cortex, kan kita Mhm. waktu pada saat masa transisi itu udah akhir Desember bahkan di awal Januari Loh, ya. maksudnya gimana? NPWP kita kan nomornya tetap, Enggak, untuk sesuatu yang baru ini pendaftarannya untuk apa namanya, input atau gimana? nah pada saat input kita punya NPWP lama Pak, Mhm. yang Kan mungkin sudah terintegrasi dengan NIK kita ya? enggak, ini untuk yang kantor. Akun kantor, Oh, iya, dia iya. kan Oh, punya akun NPWP kantor, heeh. kantor. Ya, ya, Akun ya. NPWP kantor Ya, kita ya, kan yang ya. lama BPLHK Bogor gitu, Ya, Pak. heeh. Nah, karena kita punya nomenklatur baru, Mhm. jadi kita harus mendaftarkan NPWP baru, nomornya Oh, beda iya. lagi tuh, Ya tadi yang gitu. saya tangkap kok personal. Kalau personal sih nggak ada masalah ya, Nggak ada karena ini masalah, pasti lanjut karena pasti nomor lanjut. NPWP-nya sama. Sama. Kita kan satkernya Ya, berubah kan, cerita gitu. lanjut lanjut, Mas. Nah, pada saat itu, bisa dibilang dari akhir Desember kita sudah, effort gitu, Mhm, mhm. mengajukan berkas secara offline, datang ke KPP gitu kan. Mhm. Kemudian, udah diusahakan sama orang KPP-nya, tapi ternyata, "Mohon maaf Pak, kita balikan lagi," gitu. "Kenapa emang Pak?" "Karena Cortex-nya bermasalah," gitu. Dari sistem aplikasi itu memang ya namanya juga Banyak baru ya. error, Iya, 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 heeh. masih banyak bug gitu Mhm, ya, Pak. mhm. Jadinya perlu banyak perbaikan dan memang pada saat itu ramai sekali perbincangan agar supaya tidak langsung segera diimplementasikan kecuali sudah melewati, berbagai Iya, iya, percobaan iya, atau bener. pembaharuan Heeh, gitu, heeh. dites dulu gitu. Mhm. Nah, terus kaitan tadi, mungkin kan, tadi ya ada permasalahan, kalau dari sisi konsep sih tataran konsep sudah bagus ya, Sudah tapi bagus sekali, Pak, gitu. dari Banyak sisi mengakomodir mengakomodir, kepentingan, heeh, betul. yang paling dari sisi implementasi teknisnya ya tadi kaitan dengan, sistemnya tadi. Nah, untuk antisipasi itu sendiri gimana, Mas? Maksudnya memang mereka punya juga target ya untuk, Cortex ini berlaku, paling lambat tanggal sekian harus semua menggunakan itu atau gimana? Masih ada tahapan-tahapan waktu itu? Ya mungkin itu PR-nya di pemerintahan ya Pak ya, kan kita Mhm. berdasarkan regulasi ya Iya, iya, kerja iya, gitu. bener, heeh. Sedangkan regulasi bekerja misalkan sudah mulai harus diberlakukan 1 Januari 2025. Mhm. Sedangkan mungkin tim IT-nya itu kan pakai Oh, pihak ya. ketiga ya Iya, Pak iya, ya, iya, setahu benar, benar, saya. mhm. Pakai pihak ketiga mungkin dari tim IT-nya juga sudah, effort keras Mhm, gitu mhm. mungkin. Tapi karena masih minim, percobaan atau Mhm. dites Mhm. sehingga ramailah itu. Bahkan Mhm. banyak isu-isu juga sampai netizen ngecek itu anggarannya berapa sih Oh, gitu. iya, iya. Kok Masalahnya kan kok netizen kok, ini kan gampang eee, kok penasaran ya. iya, kok banyak errornya Iya, iya, gitu. iya, iya, benar, Gitu. heeh. Nah, ini Mas, dari kan artinya berlaku 1 Januari 2025 ini sudah Januari, Februari, Maret, April ya. Dari, Mas Azim sendiri selaku pengelola keuangan di unit Satker atau instansi di bawah pemerintah atau kementerian, dari proses Cortex sampai sekarang berarti sudah bisa, sudah normal ya? Iya bisa dibilang normal, tapi kita kemarin sempet terkendala itu juga ya, mungkin kalau yang paling dirasakan, kerugiannya itu swasta ya, Pak, ya. Oh, Karena swasta swasta. itu kan dia butuh cash flow masuk, Mmm, uang, dia udah mhm. buat, faktur, tapi dia juga butuh faktur pajaknya juga kalau dia PKP, tapi dulu kan nerbitin faktur pajak tuh sulit, gitu. Jadi Dengan sistem mempengaruhi cash tersebut? flow perusahaan gitu. Oh. Nah, artinya kalau misalkan tadi, ini kan berarti di pihak swasta ya untuk mengakses itu masih dengan tadi berbagai kendala-kendala tadi masih ya ada something wrong lah gitu ya di dalamnya, Betul. dalam implementasi. Nah, dari ini Mas, mungkin kita ke instansi lagi ya, bagaimana unit kerja kita melakukan proses Cortex tadi, itu dampaknya terhadap unit kerja kita gimana Mas? Wah, ini sebetulnya, bisa dibilang isu yang mungkin, akan dirasakan bagi kementerian yang punya nomenklatur baru seperti kita gitu, Pak. Mhm, mhm. Eee, ini mungkin sudah kami rasakan gitu, Pak, di keuangan. Jadi pada saat awal-awal itu kan buru-buru kita namanya, ASN ya kan Mhm. sudah diatur jadwal gajian gitu. Mmm, mhm. Sedangkan NPWP barunya belum terbit, Belum terbit. nomenklatur Iya. barunya sudah terbit tapi Mhm. mungkin pada saat pendaftaran, NPWP di Cortex itu
error terus Pak, misalnya Mmm, ada 10 step waktu itu, saya mhm, sendiri akhirnya kan mhm, yang mendaftarkan NPWP baru, mhm. baru di step pertama ada errornya. Padahal Step satu 10? selesai, step 2 ada lagi errornya. Jadi, Mmm, bisa dibilang Masya Allah gitu Pak perjuangannya kemarin iya pada iya, saat heeh. buat NPWP baru, Itu gitu. butuh sampai selesai itu butuh berapa lama, Mas, untuk sampai Berhari-hari Pak. berhari-hari? Iya. Artinya kalau gaji kan butuh cepet ya? Iya, sebetulnya dikasih dispensasi sama KPPN Bogor ya Pak, Heeh, boleh pakai NPWP lama, tapi ternyata kan kalau kita Bapak gajian gitu ya, mhm, ada akun belanja pegawai, mhm, terus juga ada akun PPh 21-nya. mhm, Nah, PPh 21-nya itu sekarang kan udah interkoneksi nih. mhm. Kalau di DJP online kita bisa input manual nomor SP2D, gaji Mmm, Januari iya 2025 Bapak, iya. kita masukin ke DJP online, masukin nomor SP2D, Sudah langsung selesai. otomatis? Heeh, Selesai bisa buat bukti potong sampai heeh, lapor. heeh, Tapi kalau sekarang SP2D Bapak karena pakai NPWP lama, sedangkan kita udah terbit NPWP baru, ketika mhm, mau lapor di NPWP baru, mhm. itu masuk PPh 21-nya ke NPWP lama. Dan kata Mmm, orang KPP, kalau pemindah bukuan SP2D mhm, mulai Januari 2025 itu tidak bisa, gitu. Itu mmm. yang sampai sekarang juga kami rasakan dan saya yakin semua Satker merasakan itu kalau ada yang perubahan NPWP Dan gitu, itu Pak. yang berasa pengelola keuangan ya. Betul. Kalau kayak saya kan nggak ngerasa, Iya, yang penting betul. aja terima. Yang penting kan gajinya Iya, terima gitu. kalau ASN yang penting kelunting gitu, Pak. Iya, penting Tanggal kelunting satu ada kelunting gitu. tanggal 1 kelunting. Nah, artinya kalau tadi Mas Azim cerita ada apa, P21 apa namanya, yang PPN 21 yang tadi harus ternyata di sana ikut, itu maksudnya berpengaruh terhadap besaran gaji langsung? Eee, en Kepotong 2 kali atau gimana? Kalau untuk PNS sih bisa dibilang aman ya, Pak, karena Aman kan ya? Heeh. PNS nanti pada saat lapor SPT tahunan itu Ya ya nihil. disesuaikan ya, Betul, maksudnya sudah ada disesuaikan. penyesuaian kan dan itu pun nanti sifatnya akhir tahun ya? Iya, Mhm, akhir tahun. Justru yang jadi isu itu mungkin belum ramai ya, Pak, mhm. tapi sebetulnya di beberapa satker sudah merasakan, apalagi kan Mmm. P3K nih, Pak. Oh iya P3K P3K itu ya? termasuk, apa namanya ya, hal baru Mhm. dan juga sedangkan peraturannya Belum P3K itu mengakomodir? PPh 21-nya itu tidak ditanggung pemerintah, Pak. Jadi memotong Oh, memotong penghasilan, penghasilan. heeh. Mhm mhm. Dan saya yakin hampir semua Satker, baik pusat maupun daerah, Mhm. itu kan pertama dia memotong penghasilan untuk PPh 21-nya. Mas bentar sebelum lanjut, P3K tadi kaitan dengan regulasi apa, pajak itu tidak ditanggung artinya ya berarti ngambil Iya, i makan dari penghasilan. dari penghasilan ya? Sudah gitu pakai aturan TER lagi, Pak, THR tarif itu gimana? efektif rata-rata. Mmm, Ya TER tuh misalkan Bapak dapat gaji 10 juta, terus ada mhm, THR lagi 10 juta, dua puluh mhm. juta. Itu progresif Pak tiap bulan, Oh progresif, gitu, itu untuk P3K ya? Nah, kalau tahun lalu itu tidak diperjelas ya Pak, kayak THR dan gaji 13 itu, eee, kena apa namanya, DTP atau enggak ditanggung pemerintah atau enggak. Jadi Mhm, sehingga tahun lalu itu ada yang gaji 13 maupun THR itu dikenakan TER. Tapi mulai mmm, tahun sekarang mulai disosialisasikan dia itu walaupun gaji bonus maupun, THR itu ditanggung pemerintah, gitu. Nah ini Sobat Semesta Meja dan Sobat Pelatihan, khususnya bagi ASN yang P3K ya, kalau diketahui bahwa misalkan di SK nilai besarannya berapa, itu belum net ya, Belum artinya net, masih ada potongan pajak ya. betul, Itu pakai tarif TER. sejak P3K diangkat waktu awal ya Mas ya? Iya, pada saat di awal 3 tahun yang lalu ya? iya, bisa dibilang sih 2000 sekarang 2025, dari Heeh. 2004. Aturannya setahu saya dari 2022, Pak. Oh 2022, Heeh, artinya tapi P3K mulai tarif saat itu diangkat. berlakunya awal 23 atau 24 gitu, Pak, pakai TER. Mhm. Nah, terus lagi Mas, mungkin, nilai manfaat-manfaat yang lain tadi kan dampak-dampaknya ya, artinya Mhm. kemudian nilai manfaat ini yang sebenarnya kepentingan apa unit Satker terhadap Kortek ini Mas? Maksudnya dalam hal selain tadi ya, selain tadi gaji, terus apa lagi kira-kira? Iya, sebetulnya, lebih ke kewajiban sih, Pak, kewajiban Mmm, perpajakan instansi pemerintah. Jadi kita, instansi pemerintah itu bisa dibilang seperti pengusaha kena pajak yang mhm, harus lapor SPT PPN 21 maupun unifikasi itu mhm, setiap bulan ada batas waktunya kalau untuk yang,
PPN itu biasanya tanggal 30 bulan berikutnya. Hmm. Sedangkan selain PPN kayak 21 sama unifikasi itu tanggal 20 di bulan berikutnya. Nah ini Mas, kan tadi bagi unit satker ya, maksudnya prosesnya perubahan transisi tadi. Nah, terhadap perorangan sendiri gimana Mas? Misalkan kan unit satker ada pegawai, itu ada kewajiban-kewajiban tersendiri nggak? Misalkan kewajiban pegawai selain tadi kalau potongan-potongan pajak itu kan sudah otomatis ya. Betul. Ada lagi nggak misalkan kewajiban perorangan? Kalau orang pribadi kewajibannya baik itu PNS, dia pegawai swasta gitu ya Pak, maupun dia mungkin pegawai harian, itu kewajiban dia setahu saya cuma satu, itu hanya lapor SPT tahunan. Yang dikasih batas waktu ya kemarin ya, 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 tanggal ya. 31 Maret. Kalau PNS kan jelas ya, sudah ada catatannya karena itu kalau yang PNS ya, kalau yang P3K kan Iya, sebetulnya iya. PNS dan P3K itu kami sudah memberikan semua bukti potong yang real gitu ya, betul yang real dan dilaporkan untuk yang PNS harus nihil. Jadi bendahara ya, sebetulnya bendahara kalau saya kan membantu bendahara. Bendahara itu wajib memberikan bukti potong atas penghasilan dia selama 1 tahun. Kalau tadi Mas yang P3K itu kan berarti dia ngambil dari gaji dia ya. Betul. Nah itu sudah tercatat waktu pemberian gaji atau nanti di akhir tahun baru dipotong? Pas gaji itu langsung potong pajak? Itu dia. Pada saat kami pernah Pak konsultasi ke penyuluh pajak, Iya. mungkin tidak saya sebutkan KPP-nya ya. Iya, pokoknya inilah konsultasi lah intinya. Konsultasi lah ya ke penyuluh pajak. Jadi kemarin kan itu kan P3K itu banyak diundur-undur kan Pak. Karena mungkin dari regulasi kan ada masih penyesuaian ya. Iya, misalkan kayak sekarang juga sama nih kan ada isu diundur akhirnya nggak jadi, tapi tetap aja kan diangkatnya Oktober. Tapi nanti bisa jadi STMT-nya atau masuk kantor sini kan mundur lagi kan gitu biasanya. Dari TMT P3K ataupun CPNS-nya. Nah, yang jadi isu itu Pak, karena dia ada kemungkinan rapel. Nah, kalau pakai TER, rapelnya dihitung semua, itu akan besar PPh 21-nya. Sedangkan ini itu makan dari gaji, makan dari penghasilannya dia gitu. Nah, kalau misalkan kalau kita tanya sama orang KPP Pratama gitu ya, kalau setiap bulan kita harus wajib hitung TER nggak? Wajib Mas. Terus misal nih Pak nih, kan P3K itu kan dia motong dari penghasilannya, tidak ditanggung pemerintah PPh 21-nya. Itu nanti kalau misalkan lebih bayar, itu saya nanya sekitar bulan Maret 2024. Bisa Pak, kalau lebih bayar bisa diajukan nanti pengembaliannya, silakan saja. Gitu. Tapi kenyataannya kemarin pada saat di akhir Desember 2024, bahkan di awal Januari 2025, kemarin dia pada saat menjawab itu, ya nggak tahu ya, mungkin apa sepengetahuan dia atau tidak melihat peraturan. Pada saat kemarin teman-teman P3K di sini Pak buat lebih bayar. Yang sebelumnya yang sudah diangkat. Iya, yang sudah diangkat yang tahun 2024. Dia buat lebih bayar SPT tahunannya. Terus dihubungi sama KPP masing-masing disuruh dinihilkan. Karena berdasarkan PMK 168 tahun 2022, jika ada lebih bayar itu wajib dikembalikan oleh si pemberi kerja, bukan dari negara lagi. Oh, jadi unit Kasatker kita yang mengembalikan. Iya, gitu. Dianggapnya ya sebenarnya bukan kesalahan ya. Artinya kalau gitu kan menganggapnya kesalahan ada di unit Satker gitu, seolah-olah kayak gitu ya. Biasanya begitu Pak, si pelapor si yang jadi objek. Nah terus Mas Azim, tadi kan beberapa kasus seperti itu ya, khususnya untuk yang P3K yang sebelumnya. Itu banyak ya Mas, maksudnya kelebihan bayar tadi? Bisa dibilang kalau di sini per orang masih apa namanya, jutaannya 1 digit ya. 1 digit ya. Tapi ada juga di Satker lain yang 2 digit Pak. 2 digit? Lebih bayarnya. Untuk akumulasi atau per orang? Akumulasi, Oh, satu orang. Satu orang. Akumulasi, ya lumayan banyak ya. Iya. Nah tadi untuk kasus-kasus ini Mas, nanti untuk antisipasi ya, maksudnya untuk pengangkatan teman-teman P3K. Artinya misalkan tadi SK terbit di bulan Oktober, kemudian TMT-nya bulan Januari karena ketersediaan anggaran untuk insentif P3K belum disiapkan secara anggaran. Nah itu nanti kena juga atau semenjak dia TMT per Januari tadi ininya? Bisa dibilang keuangan itu pelaksana ya Pak. Jadi
kalau saya boleh sedikit analogikan maju kena, mundur kena. Gimana tuh? Kita pertama melaksanakan anggaran atau pencairan anggaran itu berdasarkan dari tim perencana. Iya, heeh, Kalau kan harus perencana terkoneksi. iya, kalau Heeh, perencana sama kuasa pengguna anggarannya pengen dirapel sekaligus, mhm. kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu berarti TMT-nya begitu terbit SK, TMT saat itu juga? Iya, Mmm, misalkan gitu ya, Bapak masuk, terus nanti mau dirapel tukin Maret sama April misalkan gitu. Nah, mmm, itu kan penghasilannya langsung besar kan gitu. tapi Nah, kan SK-nya terbitnya di Oktober, Mas, kan nggak bisa rapel oh misal kan. contoh yang Oktober Iya, 2025. ya, maksudnya untuk kasus teman-teman yang P3K nanti ya, maksudnya untuk Mhm, antisipasi seandainya SK itu terbit di bulan Oktober, mhm, kan dia belum dapat rapelan tuh, nggak dapat betul, rapel. belum. Kemudian TMT-nya nanti kan misalkan nih Januari atau misalkan TMT langsung di bulan Oktober. Nah itu kan berarti nggak dapat hak apa-apa tuh, hanya tukin dengan gaji saja kan? Iya, kalau misalkan, TMT P3K sama dengan TMK apa, SPMT ya, Pak, ya, SPMT ya, ya itu aman sih, Pak, aman ya, aman gitu. Karena aman. memang kita juga sudah buat kita bisa dibilang buat gaji itu, Mhm. angka bruto sama PPh 21 itu given sekarang, Pak. Oh ya, Mulai dari mhm, Juni 2024 tuh pakai gaji web Kemenkeu. Jadi mmm, TER-nya itu alhamdulillah dibantu sih, iya, dibantu. Tapi kan mhm, kemarin pas transisi itu kan ada yang manual, ada yang pakai gaji iya web. iya iya, benar. Jadinya gitulah. Nah, ini yang perlu dipahami juga ya teman-teman P3K juga ya, Iya, jangan sampai nanti iya, kaget, apa dari SK nilainya sekian, masih punya kewajiban pajak yang memang belum ditanggung oleh pemerintah. Nah, lanjut betul. ke Kortek tadi Mas, ini kan tadi untuk implementasinya ya Mas, artinya menjadi perhatian bagi unit Satker maupun teman-teman perorangan yang dia baru terekrut ya melalui ASN, baik CPNS maupun P3K. Nah, untuk unit Satker sendiri Mas, untuk unit charger tadi, apa namanya, ya kemudahan-kemudahan itu kalau misalnya aplikasi ini diimplementasikan dengan sangat bagus kan luar biasa ya. Nah ini, dampak atau manfaat yang lain apa Mas untuk unit charger? Iya, intinya kalau yang saya sering dengar dan saya tangkap juga di beberapa materi dari Kementerian Keuangan khususnya DJP, eee, inginnya itu memudahkan gitu Iya iya ya. iya, heeh. Tapi kadang kan kita bisa 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 melihat ini ingin memudahkan buat DJP atau negara atau bagi si Wajib pajak. wajib pajak gitu Iya ya. iya, Nanti kita heeh, bisa menimbang-nimbang heeh, sendiri. Jadi kayak misalkan ada deposit gitu, Pak. mhm. Bapak bayar pajak mungkin kalau misalkan punya uang lebih bisa Ini dideposit sebagai dulu apa? Saya sebagai apa? sebagai wajib pajak. Wajib pajak Heeh, maksudnya pengusaha misalnya atau pengusaha, oh ya gitu. pengusaha. Misalkan Bapak punya apa namanya, punya, eee, utang apa, PPh terutang Mhm, misalnya banyak gitu, tapi mhm, cukup bisa dideposit satu kali, misalnya satu mmm. juta tapi untuk bisa bayar beberapa bukti potong, itu salah Mmm. satu kemudahannya. Nah, itu kan artinya gini, Mas, masih terpisah ya, misalkan, pengusaha ya memang benar pengusaha gitu ya, apa namanya, asli dia Mhm, pengusaha. Nah, kalau misalkan seorang ASN, mhm. PNS, terus dia juga punya usaha, itu gimana mekanismenya? Nanti berarti di apa, laporan SPT tahunan itu, selain tadi dari apa namanya, dari bukti potong yang dari bendahara, berarti kita juga harus sampaikan ya? Iya, idealnya disampaikan. Karena kan dia Ah, mendapatkan penghasilan di luar pengusaha apa, di luar sebagai PNS atau heeh ASN. heeh. Itu ada kolom tersendiri gitu, Pak, pada saat Mmm, lapor SPT tahunan. mhm, Dan bisa jadi nanti akan muncul terutang gitu, kurang mmm, bayar. Kalau PNS kan udah pasti nihil iya iya iya, ketika buat, apa namanya, dapat bukti potong dari bendahara. Nanti heeh, ketika dia dapat penghasilan tambahan di luar PNS-nya, mhm, ya bisa jadi nanti dia bayar pajak gitu, Pak. nah ini menarik nih Mas sebenarnya, apa namanya, kaitan dengan Kortek, kemudian tadi fasilitas yang sebenarnya secara konsep itu luar biasa ya, itu mengkoneksikan berbagai fitur yang saat ini sudah secara manual dilakukan ya. Mhm, Tapi kayaknya nanti kita sambung lagi Mas, ini kaitan dengan yang tadi, misalkan, saya sebagai apa namanya, wajib pajak, ASN, kemudian saya bayar zakat juga. betul. Mungkin nanti kita diskusi ya di lain Iya, kesempatan siap, juga Pak. mungkin ini juga nih Sobat Semesta Penghijau dan sobat pelatihan, ini bagi kelompok-kelompok tani juga karena kelompok tani itu kan ada kelola kelembagaan, kelola, kawasan, kelola usaha. Nah, usaha itu sudah semakin meningkat. Nanti kaitan dengan Kortek ini seperti apa nih kayaknya kita perlu kita bahas nih. Iya, kalau untuk
pengusaha-pengusaha baru Heeh, ya startup atau mungkin juga sekarang ada KTH kan heeh, bisa dibilang juga belum ada modal bahkan iya, juga terbatas gitu kan Pak. terbatas. Itu harus cari cara supaya dia tuh bisa sustain, bisa cuan kalau kata anak zaman Ah, sekarang, mesti cari tahu celah-celahnya supaya dia iya, bisa apa namanya, di perpajakannya aman, di usahanya iya. juga aman, Nah, ini gitu. kayaknya nanti kita detailkan ya di lain waktu kesempatan nih, Mas. Ya Jadi boleh episode Pak. berikutnya ya. Ya mungkin kalau boleh disclaimer sedikit Pak, saya Boleh juga boleh. tadi Bapak nyebut-nyebut apa, bagi PNS yang punya penghasilan di luar gitu kan. Gimana? Ya mungkin barangkali ada teman-teman di sini atau, Mhm, dari sobat semesta semesta penghijauan, hijau ataupun sobat pelatihan yang ingin konsultasi, konsultasi atau butuh laporan pajak heeh. atau juga jasa pembuat laporan keuangan bisa hubungi Wah, saya ya. bisa hubungi ya. Nanti Nanti bisa mungkin bisa dibantu ya, lampirkan itu ya. boleh boleh, Iya iya. boleh, komen nanti ya Iya. di apa Kebetulan banget ini pas tanggal 30 April kita tag ya, oh itu 30 batas April. akhir lapor SPT Badan. Saya kemarin habis bantu juga teman saya di PT, itu lapor Heeh, SPT Badan. heeh. Alhamdulillah lumayan buat nambah-nambah jajan anak. Iya. Lumayan nih hari ini tayang, ini langsung bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa apa namanya bermanfaat bagi teman-teman ya, terutama ASN yang punya usaha atau mungkin pengusaha ya yang mungkin punya koneksi dengan kami atau mungkin bisa menghubungi kami nanti kita lanjut ya. Terutama ini juga nih Mas, kelompok-kelompok tani yang sudah mulai usaha nih karena Iya. kemarin waktu kita pelatihan itu mereka sampaikan, "Pak, iya Pak, kita ini sudah banyak OKB baru," katanya, "orang apa, Mmm, orang kaya baru," katanya. Oh ya, hebat banget. Mudah-mudahan nanti ini bisa kita diskusikan lebih lanjut bagaimana seorang pengusaha memiliki kewajiban-kewajiban terhadap negara, kewajiban pajak ya. mhm, Mungkin nanti kita akan bahas lebih detail. siap. Baik Mas Ajim, terima kasih. Nanti kita lanjut di episode berikutnya ya. Oke siap, terima Oke, kasih terima banyak kasih. Pak. Mudah-mudahan Sobat bermanfaat. semesta Mohon maaf menghijau jika ada dan salah kata dan ya. salah ucap. Dan saya rasa ini menarik dan istimewa ini nanti kita lanjutkan di episode berikutnya bagaimana Kortek ini berada di tengah-tengah masyarakat karena memang kita sebagai warga negara kalau ingat dulu ya tagline apa? Orang yang bijak taat Bayar pajak. taat pajak. Orang yang bijak taat pajak. Mudah-mudahan nanti bermanfaat termasuk nanti kita di dunia usaha kehutanan, kelompok tani yang sudah memiliki usaha ya tentunya memiliki kewajiban juga untuk membayar pajak. Mudah-mudahan nanti secara detail akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.